pertemuan kali lalu hadirnya 100% dan hari ini pun juga 100%. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu. Kalau kemarin Aldi yang memimpin doa, hari ini saya minta Nesya, mana Nesya? Ayo. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, biasa selalu diawali dengan ice breathing. Ice breathing itu fungsinya untuk menyemangati kita selama kegiatan belajar mengajar. Supaya kegiatan pembelajaran kita kali ini berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh semangat, coba kita berdiri dulu dan ikuti apa yang suruh. Kita menyanyi saja, nanti ikuti ya. Liriknya seperti ini, senyum sedikit, tidak boleh merut-merut, bukan cantik gitu. Seperti ini. Arti ilmu yang sesungguhnya kan ku dapat dari guruku, karena ilmu adalah bekal di masa depan. Sudah? Sudah bisa? Begini saja, ikuti sejarah. 1, 2, 3. Arti ilmu yang sesungguhnya kan ku dapat dari guruku, karena ilmu adalah bekal untuk masa depan. Oke, kita
tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat kita melakukan kegiatan menulis cerita fantasi. Oke, itu sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan menulis cerita fantasi, kita akan menyimak sebuah video yang Ibu tayangkan. Video ini adalah video cerita fantasi, supaya sebentar kalian bisa mengambil, mungkin dilihat sedikit demi sedikit ide cerita itu seperti apa, terus isinya seperti apa, sehingga kamu bisa menulisnya dengan baik. Kita lihat, perhatikan baik-baik karena setelah ini Ibu akan bertanya.
Snape. Terus siapa lagi? Oke, ada Snape tadi, ada Harry Potter, dan ada siapa satu? Harry. Nah, sekali lagi, Ibu tanya. Di sini Harry Potter itu sebagai apa? Penyihir. Oke. Ingat tadi ya. Nah, terus yang terakhir yang Ibu mau tanyakan lagi. Tadi di situ dikatakan manusia setengah kuda dan Harry Potter adalah sebagai penyihir ya, penyihir yang terkenal. Nah, tadi kamu bisa lihat dia menyihir seseorang. Ya, tadi yang waktu dia ambil batu itu. Nah, yang Ibu mau tanyakan, apakah di dunia sekarang atau di dunia nyata penyihir itu ada? Manusia setengah kuda itu ada? Kamu pernah lihat? Itulah yang dinamakan imajinasi. Imajinasi itu begitu, yang tidak terjadi atau yang bukan menjadi sebuah kenyataan. Ya, nah, itu namanya imajinasi. Cerita ini juga dibuat berdasarkan hasil imajinasi, hasil khayalan dari seseorang. Oke, terima kasih. Dan sekarang karena kalian tadi sudah mengamati video itu dan sudah menjawab beberapa pertanyaan, hari ini kita akan melakukan kegiatan menulis teks cerita fantasi sebanyak berapa kemarin sebelum 3 paragraf? 3 paragraf. Oke. Sebanyak 3 paragraf. Oke anak-anak, kalian sudah terbentuk dalam sebuah kelompok. Dan ini ada LKPD seperti biasa. LKPD ini berisi perintah, ya, berisi perintah atau petunjuk pengerjaan. Kamu ikuti LKPD ini dan lakukan kegiatan menulis. Ibu akan bagikan, lalu kalian akan mengerjakan. Anak-anak, sebelum menulis, kalian di situ harus menentukan ide cerita yang menarik. Kamu diskusi dulu dengan teman-teman dalam kelompok, kira-kira ide apa yang tepat, ide apa yang menurut kalian menarik yang akan dijadikan sebuah cerita fantasi nanti. Setelah kalian mencari ide, kamu diskusikan bagaimana membuat kerangka cerita. Sebelum kita menghasilkan sebuah cerita itu pasti ada kerangkanya, kerangka cerita. Setelah kerangka ceritanya ditulis, lalu kamu harus menulis, ya, menulis cerita fantasi tersebut. Sekarang waktunya 15 menit untuk menulis cerita fantasi sebanyak 3 paragraf. Dimulai dari detik sekarang. Kenapa?
Kali lalu sudah dijelaskan struktur apa saja yang terdapat dalam teks cerita fantasi.
bisa kembali perbaiki. Setelah mungkin baru presentasikan. Ntar pas presentasi itu suaranya agak keras ya. Bisa didengar. Bagaimana Intan Permata? Di sini namanya asli Intan Permata, Ida Ayu. Ya, Krisdayani. Alita dengan Nur ini. Nur Aini. Namanya
Kerja. Aldi. Diskusinya di dalam kelompok saja itu supaya suaranya tidak terlalu mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Kenapa nih? Semangat sekali. Dia sudah mulai.
waktunya sisa 4 menit. Sudah, lihat lagi. Satu menit. Bentar, kalau ibu sudah bilang begini, karena kalau presentasi sebentar itu tidak ada yang cerita lain lagi ya, harus perhatikan teman-teman. Ibu mulai hitungan dari 5 sampai 1. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya selesai dan saatnya kita untuk membacakan hasil tulisan kita yang baru saja kita lakukan. Saya mulai dari kelompoknya Nur untuk tampil di depan kelas bersama 3 orang teman. Kepada Nur beserta teman-teman, Ibu silakan kalian untuk berpresentasi. Yang lain perhatikan, tidak boleh cerita lain. Ayo, Aldi, ngajar. Yang lain dengar, yang ini kalian yang lain dengar. Suaranya di apa namanya agak keras gitu ya, diperbesar sedikit. Purnama dan teman-teman. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil imajinasi kami tentang teks cerita fantasi. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Haida. Di sebelah kiri saya Finas Olivia dan Angelina Goretti Polu. Kami akan mempresentasikan hasil dari imajinasi kami tentang teks cerita fantasi yang dalamnya terdapat tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Oke, kami akan membacakannya mulai dari Angelina Goretti Polu. Purnama dan teman peri. Orientasi. Purnama adalah seorang anak yang berumur 11 tahun. Ia adalah yatim piatu. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Ibu Purnama meninggal saat melahirkan. Ibu Purnama meninggal saat melahirkan Purnama, sedangkan ayah Purnama meninggal saat Purnama berumur 5 bulan. Suatu hari, Purnama bertanya kepada sang kakek tentang sosok orang tuanya. Namun, sang kakek tidak menjawab dan membuat Purnama kesal. Ia pun berlari ke hutan. Berlari sekencang mungkin sambil menangis sampai ia masuk ke hutan. Karena lelah, Purnama pun berteduh di bawah pohon yang rindang. Lalu tiba-tiba muncul sosok yang mengagetkan. Kamu siapa? Kamu siapa? Kata Purnama. Aku adalah peri penjaga hutan ini. Apa yang membawamu ke sini, anak cantik? Purnama pun menjelaskan segalanya kepada si peri. Setelah ia menjelaskan semuanya kepada si peri, Peri pun terharu dan berkata, "Aku tidak bisa membantumu, tapi kalau kau mau menjadi temanku," kata sang peri. Purnama pun menjawab, "Ya, aku mau menjadi sahabatmu," jawab Purnama kepada si peri. Peri pun memegang tangan Purnama dan berkata, "Bersiaplah." Ketika peri selesai membacakan mantranya, tiba-tiba 2 sayap muncul dari pundak Purnama. "Wow, cantik sekali sayapnya," kata Purnama. Lalu peri bertanya, "Cantik kan sayapnya?" Mereka pun terbang mengelilingi hutan dan hidup bahagia selamanya. Kaidah kebahasaan yang terdapat dari teks fantasi yang kami bacakan. Kata ganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Sekarang kelompok ketiga. Baca saja. Baik, saya akan membacakan. Pagi itu Sinta sedang malas-malasnya untuk bangun dan bersiap ke sekolah karena semalam pekerjaan rumahnya baru ia selesaikan sekitar pukul 11 malam. Ia baru mampu membuka sebelah mata dan mengintip jam weker. Namun seketika perhatiannya teralih oleh handphonenya yang berkedip. Ia membukanya lalu menemukan bahwa ternyata Rama telah membalas pesan WhatsApp-nya. Saat itu pula Sinta tiba-tiba beranjak dari kamarnya dan lekas bersiap untuk berangkat ke sekolah. "Mam, Mama lihat cermin bedak Sinta gak?" tanya Sinta. "Enggak Sinta, ini sudah terlalu siang loh. Kenapa kamu belum berangkat juga? Nanti telat," balas
pijama, tapi kan Sinta belum pakai lip gloss. Pakai cermin di lemari kamu aja sih, ujar mamanya. Enggak bisa, Mam. Enggak kelihatan meski dekat. Balas Sinta sambil mengeluh. Ya sudah, pakai cermin bedak mama aja. Kamu ambil sendiri di kamar mama di meja rias. Kita lantas belanja ke kamar ibunya dan segera menghakimi meja rias. Saat menghakiminya, kita melihat sederetan peralatan makeup. Namun, ia tidak menemukan cermin bedak kepunyaan ibunya. Ia akhirnya mencoba mencari di laci meja itu. Ia menemukan cermin kecil yang agak kusam dan tampak terlihat sudah berumur. Nah, ini aja deh bisa imamnya. Namun ketika ia bercermin, bukan wajahnya yang tampak, Sinta sempat kaget dan membalikan cermin itu ke atas meja. Jantungnya berdebar kencang dan sedikit nampaknya berpacu. Mungkin cuma salah lihat. Ia berusaha menenangkan pikirannya di dalam hati. Tak lama dengan pikirannya di dalam hati, tak lama dengan sedikit keraguan ia membalikan cermin itu lagi. Kali ini ia benar-benar memfokuskan pandangannya pada cermin. Namun sekali lagi ia melihat sesuatu lain yang berada di cermin. Seorang pria dengan wajah muram dengan alis tebal, penampilan sedikit sangar. Ya, Sinta mengenali sosok itu. Dia adalah teman sekolah, pria yang justru kebalikan dari Rama. Ia kurang menyukai sosok pria itu karena sebijak dan selalu mengalihkan pandangan dan ramah kepada siapapun. Ia adalah Rakwana. Sinta, kamu kenapa, sayang? Terdengar suara ibunya. Mendekat wajar saja jika ibunya khawatir karena bunyi cermin yang tadi dilemparkan Sinta ke meja cukup keras. Ibunya lantas melihat Sinta yang sedang bercermin dengan wajah ketakutan dan penasaran. Kok pakai cermin itu, Sin? Tanya ibunya. Sinta masih tidak dan belum menghiraukan pertanyaan ibunya. Oh, kamu bisa lihat juga loh. Kamu lihat siapa, Sin? Kali ini Sinta membalasnya. Loh, Mama tahu. Sinta lihat perawan teman sekolah, balas Sinta. Makin keheranan. Oh, ternyata kamu udah kenal ya. Ya baguslah, balas ibunya. Hah? Maksudnya gimana? Gimana, Ma? Jawab Sinta sambil menyimpangkan matanya. Demi ibu pusaka keluarga kita sih, nenek kamu sih nyebutnya cermin jodoh pada ibunya. Sinta lalu tertegun sejenak merenungkan perkataan ibunya tersebut. Namun tak lama ia kembali sadar bahwa persoalan pokok kali ini bukanlah soal Rakwana, apalagi jodohnya. Nah, tapi Mama kok
malah membelanjakan semua uang yang diberikan ibunya demi kepentingan dirinya sendiri. Ketika dia pulang ke rumah, ibunya tidak melihat Doni membawa garam. Lalu ibunya bertanya pada Doni, "Mana garam yang ibu suruh berikan tadi?" Doni membohongi ibunya bahwa uang itu telah hilang. Keesokan harinya, ketika melihat Doni mempunyai mainan baru, lalu ibunya menghampiri Doni dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mainan ini?" Doni pun menjawab jujur pada ibunya bahwa ia telah membelanjakan uang yang seharusnya untuk membeli garam. Ia pun menjadi anak yang rajin dan baik dan tidak pernah berbohong lagi. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita pada kelas. Ya, oke anak-anak. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil tulisannya. Dan selanjutnya saya mau bertanya dulu. Ibu Nesya, ibu panggil ibu saya. Nesya. Tadi kelompok pertama itu adalah kelompoknya Nur. Iya. Mereka sudah mempresentasikan hasil tugasnya mereka di depan. Dan menurut pendapat kalian bagaimana hasil presentasi mereka tadi? Mereka sangat baik. Dari cara apa? Dari cara bacanya. Dari cara bacanya. Ceritanya. Oke. Nah, saya mau bertanya kembali. Menurut kalian sendiri, apakah cerita yang sudah kamu tulis, yang kamu sudah tampilkan juga tadi, apakah di dalamnya sudah termuat 3 struktur seperti yang kali lalu Ibu sudah katakan? Ya, Bu. Sudah. Orientasi? Ada, Bu. Itu di bagian mana? Bagian pertama, Bu. Kedua, resolusi ada, masalah komunikasi ada. Ya, Bu. Dia sudah menampilkan masalah. Masalahnya di situ tadi apa? Purnama ingin mencari tahu tentang orang tuanya, Bu. Oke. Resolusinya? Resolusinya karena Peri tidak bisa memberitahunya, akhirnya Peri mengajaknya untuk mengelilingi hutan. Itu terakhir. Ya, Bu, agar dia bisa dia. Oke. Dan ini, menurut kamu penampilan dari teman kamu Nesa dan kawan-kawan ini seperti apa? Bagus dan mereka sangat kompak. Oke, terima kasih ya. Ya, perhatikan. Tadi memang ada sedikit kendala di kelompok 1 tadi. Siapa? Neti. Senyum-senyum, baca sambil tertawa. Ya, itu sudah tidak apa-apa. Namanya kita itu mental ya, mungkin belum siap lah, tapi tidak apa-apa. Intinya kalian sudah bisa tampil. Nah, yang kedua dari Ida dan teman-teman, ceritanya memang bagus, dari cermin ajaib. Nah, sudah ada semua di situ, ada dari segi kaidah kebahasaannya juga tadi Ibu sudah dengar. Terus juga yang berikut ada dia punya struktur, tetapi karena Ibu kemarin perintahkan 3 paragraf terlalu panjang, tapi tidak apa-apa ya. Ya, itu melatih kalian juga untuk bisa menulis. Dan kelompok yang terakhir, kelompoknya Nesa. Ya, kelompoknya Nesa. Kalian sudah menampilkan tadi, itu dia punya cerita tentang apa? Anak yang berbohong. Nah, amanatnya sudah di situ, sudah jelas tadi juga ya. Nah, nanti Aldi, kalau Mama suruh kau pergi beli garam, tidak boleh kau lanjut ke Om Akrabun untuk beli sesuatu, beli mainan, itu tidak boleh. Kalau beli garam, ya, daripada nanti kan orang tua bersuatu ini anaknya tidak jujur. Ya, terima kasih anak-anak yang terkasih, kamu sudah menampilkan yang terbaik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira apa yang belum kalian paham dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang kalian belum paham?
nanti anak-anak ingat untuk menulis cerita fantasi dan salah satu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam menulis cerita fantasi itu salah satu adalah makna kias. Nah, kalian bisa lihat dari berbagai sumber, jangan hanya lihat dari buku yang sama terus. Tapi banyak itu kalau kalian ada HP atau HP orang tua bisa kamu cari di situ, ya. Karena dari setiap pendapat seseorang itu makna kias itu berbeda, tapi artinya tetap sama, ya. Nanti bisa lihat kembali itu. Dan hari ini karena masih ada sedikit cara-cara kalian dalam menulis tadi itu masih agak kurang. Nah, coba kita lihat bersama ini ya. Ini anak-anak perhatikan, sebelum menulis yang kita lakukan itu adalah menyusun kerangka untuk menulis teks cerita fantasi. Yang pertama kerangkanya itu kamu lihat baik-baik. Yang pertama mulai dari pengalaman. Kamu bisa mengambil pengalaman pribadi ya, pengalaman sendiri, atau kamu bisa bertanya ke orang-orang yang punya pengalaman, dan itu nanti bisa dijadikan sebuah acuan, referensi untuk menulis. Yang kedua, berikan sentuhan fantasi. Maksudnya dalam cerita itu harus punya sentuhan fantasi. Nah, di dalam itu contohnya seperti ini ya. Seolah-olah kamu itu berada di dunia luar. Maksudnya dunia luar itu seperti, nah ciri-ciri cerita fantasinya itu keajaiban, keanehan. Kayak tadi itu helikopter itu tidak mungkin kan? Tidak mungkin sampai detik-detik ini ada penyihir. Apa saya bisa mengubah kamu menjadi batu? Itu tidak bisa. Tidak ada ya. Nah itu maksudnya harus berikan sentuhan fantasi. Di dalam cerita itu harus ada dia punya karakter imajinasinya ya. Yang berikut, munculkan sebuah konflik atau masalah. Kamu sudah berpikir, oh dalam cerita ini nanti saya harus munculkan dia punya masalah. Masalah apa yang terdapat di dalam tulisan dan yang akan nanti saya tulis. Yang berikut, selesaikan konflik atau masalah. Setelah ada masalah pasti ada dia punya penyelesaiannya. Tidak ada berakhir sampai di masalah, harus ada solusi. Dan yang terakhir, buat beberapa percakapan, maksudnya dialog. Itu salah satu kemarin dia punya kaidah kebahasaannya juga ya. Nah, dialog itu penting dalam sebuah cerita. Ini adalah kerangka menulis cerita. Nah, yang berikutnya anak-anak, perhatikan menulis cerita fantasi. Yang kita buat sebelum menulis, yang pertama merencanakan. Kita merencanakan, menentukan ide apa yang harus saya pilih untuk dijadikan sebuah tulisan. Contohnya tadi anak yang berbohong. Itu kamu sudah berpikir terlebih dahulu. Oh, yang akan saya ceritakan ini tentang anak yang berbohong. Setelah merencanakan ide, mengembangkan produk. Kembangkan produk, maksudnya ide yang tadi kamu sudah dapat, itu kamu kembangkan menjadi sebuah cerita. Setelah itu memberi judul yang menarik. Pasti ada kan judul itu, nggak seperti tadi anak yang berbohong. Menelaah untuk merevisi. Menelaah itu maksudnya menyusun kembali cerita tadi. Dan yang terakhir mempublikasikan. Nah, tulisan. Kalau menurut kita itu bagus tulisan, kita bisa publikasikan. Contohnya nanti kamu hasil tulisannya kalian bisa tempel di dinding, di majalah dinding. Bisa jadi juga seorang penulis itu dia bisa membuat sebuah buku dalam bentuk cerita. Itu adalah langkah-langkah menulis cerita fantasi. Ya, itu materinya tadi. Dan anak-anak, saya mau bertanya kembali. Kita merefleksi diri dulu ya, merefleksi hasil kegiatan pembelajaran kita.
pembelajaran yang berlangsung hari ini. Entah itu dari segi media pembelajarannya, entah itu dari penyampaian materinya Ibu, kira-kira menurut kamu itu seperti apa? Ya, ayo coba besarkan suaranya itu. Coba refleksi dari hasil kegiatan pembelajarannya kita. Apa? Dalam media cerita itu maksudnya itu yang mengenai kamu masih sulit. Ya. Saat menyusun cerita itu tadi kerangkanya ya. Kalau ketusan nanti coba cari-cari juga di buku-buku di internet juga bisa. Dan kalian bagaimana media pembelajaran yang Ibu kasih? Maksud medianya? Menurut kamu? Kenapa? Tadi kan kami ada kesalahan dari langkah-langkah menulis ceritanya. Disitunya yang sulit. Tapi kalau menurut kalian media pembelajarannya bagaimana? Bagus? Ya Bu. Harus kenapa? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Suara Ibu saat menyampaikan penjelasan itu sudah jelas atau bagaimana? Jelas. Oke. Terima kasih banyak karena kalian sudah merefleksi hasil pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Oke, anak-anak, pada pertemuan berikut pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas materi baru lagi. Kalau untuk yang ini sudah selesai dan pertemuan yang akan datang sudah mulai dengan materi baru. Dengan berakhirnya kegiatan yang sudah kita lakukan menulis, mempresentasi, berakhir pula pertemuan kita untuk hari ini. Dari tempat ini Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kalian, atas kerjasama kalian bersama Ibu, dan juga atas keaktifan kalian. Apabila ada tutur kata maupun tindakan Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, dari tempat ini Ibu mohon maaf. Bagaimana? Bisa? Ya, Bu. Terima kasih dan salam sejahtera. Saya minta siapa? Ya, untuk memimpin doa.